Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220301501194, kelas PJKRK. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, perkembangan olahraga di masyarakat saat ini memperlihatkan banyak dimensi dan memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Dalam implementasinya, olahraga tampil dalam beragam istilah yang mencerminkan arah orientasi dan kekhasan masing-masing. Kita mengenal istilah olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga kesehatan, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Adapun kategorisasi ini secara singkat yang dapat saya jelaskan yaitu sebagai berikut. Bagian A, olahraga amatir dan olahraga profesional. Seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Adapun ilustrasi singkat tentang olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid dan Don Santiago memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandatangani pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Sebelumnya sudah ada sepak bola profesional di Inggris, tetapi masih belum jelas. Baru sesudah Spanyol menjadi pionernya, maka sepak bola profesional merajalela. Menjelang Perang Dunia Kedua, sudah seluruh Eropa bebas atau non-komunis menganut sepak bola bayaran, kecuali Jerman atau belum ada Barat dan Timur. Netherlands, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia Kedua, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran. Karena terpaksa, semua pemain-pemain terbaiknya dibeli luar negeri. Dari urian terlintas, nyatalah bahwa sepak bola profesional berikut negara-negara bebas dan non-komunis. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian. Karenanya, seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai menafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan profesional demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dan kegiatan fisik yang dikerjakannya. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus seperti dalam olahraga biasa, yakni mereka yang menjadi anggota organisasi olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Di negara sosialisasi tidak kenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian pula halnya dengan olahragawan. Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri.
Mereka tidak memperoleh bayaran karena prestasinya, tetapi sebagai warga negara, mereka bekerja untuk negara dengan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka, ini diberikan status amatir negara. Jadi, bukan profesional, meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah, termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Nah, bagaimana dengan mereka yang amatir tetapi segala fasilitas latihan dan tidak pertandingan tidak mereka biayai sendiri dengan memperoleh hadiah-hadiah dalam jumlah besar sebagai penghargaan atas prestasi yang tinggi? Mereka ini disebut amatir semu. Anda sekarang belajar untuk menjadi seorang guru, olahraga sebagai profesi Anda kelak. Anda pun harus jadi seorang profesional dalam bidang tugas Anda. Apakah dengan demikian Anda digolongkan sebagai profesional bila Anda juga seorang olahragawan dan turut serta dalam berbagai kesempatan pertandingan? Jawabannya tidak, karena sebagai guru, tugas Anda mendidik siswa. Tugas Anda di luar organisasi olahraga profesional, dan Anda tidak melatih para atlet yang khusus dipersiapkan untuk dipertandingkan bayaran. Rupanya, di seluruh negara di dunia ini sepakat tentang hal ini. Anda harus jadi seorang profesional dalam bidang Anda. Artinya, Anda harus menjadi seorang yang benar-benar ahli dan dapat diandalkan. Bagian B, olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Yang pertama, olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun belakang ini. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang pertama, memiliki fisik yang prima, kedua, menguasai teknik yang sempurna, ketiga, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya. Keempat, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. Kelima, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Adapun beberapa kendala yang bisa kita jumpai dalam olahraga prestasi yang sudah sering menjadi isu nasional adalah yang pertama, masalah manajemen keolahragaan nasional. Kedua, organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Keempat, adanya kesenjangan yang cukup lebar antara permainan-permainan top dengan permainan-permainan kader dalam kemampuan dan prestasinya. Kelima, sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah, terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai. Keenam, kelemahan proses pembinaan dan di tingkat dasar atau pemula. Potensi nasional adalah potensi massa. Apabila kita mempertimbangkan kemanfaatan olahraga bagi pembangun nasional, maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membinanya secara sadar dan terarah menuju kepada massa bangsa Indonesia seluruhnya. Telah terlampau sering orang membicarakan soal permasalahan gerakan olahraga. Banyak usaha-usaha ke arah itu telah dimulai dan dilaksanakan. Jutaan rupiah telah dikeluarkan untuk pekan olahraga, untuk mendirikan pusat-pusat olahraga. Namun hasilnya sebagai pembinaan potensi nasional belum atau tidak nampak karena usaha-usaha itu belum merupakan usaha massal. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional, dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jerih payah yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi, pemerintah maupun swasta, dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun, selama usaha-usaha itu masih ditujukan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi semata-mata dari mereka yang berkesempatan melatih diri, maka hasilnya selalu hanya merupakan
Hasil perorangan. POM sebenarnya hanya merupakan mercusuar yang memamerkan kepada dunia luar potensi yang gilang gemilang dari beberapa perorangan yang terdiri di atas dasar bangsa yang telah mempunyai potensi yang rendah akibat daripada kurangnya permasalahan olahraga. Tidak jarang didengar kurangnya bibit atlet. Kepergian seorang juara tidak jarang menimbulkan heboh seolah-olah ia hanya satu-satunya orang yang dapat diandalkan, satu-satunya yang dapat mempertahankan kehormatan negara. Prestasi sebagai alat pendorong atau insentif, tiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini yang terdapat pada tiap orang yang sehat adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar, berlatih untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Sifat yang sehat harus dibina dan dihargai agar tetap jadi pendorong tanpa pemujaan-pemujaan yang dapat merusaknya. Kedua, olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taisho, yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, olahraga kesehatan di sekolah mengalami pasang surut, dan keadaan surut yang terbesar adalah masa olahraga tahun 1961 sampai tahun 1966. Pada waktu itu, kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu dengan diadakan lembaga departemen olahraga. Pada sekitar awal tahun 1975, disebarluaskan bentuk olahraga kesehatan senam pagi di Indonesia, seri A, B, dan C. Terhadap SPI tersebut, Prof. Soemowardojo dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 7 Agustus 1976 menjadi guru besar ilmu faal pada Fakultas Kedokteran UNPAD, menyumbangkan kritik membangunnya sehingga pada sekitar tahun 1077 disusun SPI seri D, tim ahli ilmu faal dari Bandung yang terdiri dari Prof. Soejatmo S, Prof. Dr. Y.S. Santoso G, dan Doktorandes D. Djoko Martono yang dilibatkan dalam penyusunan itu mengemukakan bahwa olahraga kesehatan harus disusun berdasarkan prinsip aerobik. Artinya, kaidah aerobik harus menjadi landasan dalam menciptakan gerakan-gerakan olahraga kesehatan. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah yang pertama, massal. Artinya, olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Kedua, mudah. Artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Ketiga, murah. Artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Keempat, meriah. Artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. 5. Manfaat dan aman. Artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin, secara kecil kemungkinan terjadi cedera. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Dan pada akhirnya, peningkatan kebugaran jasmani yang menjadi dasar pemeliharaan kesehatan, produktivitas kerja, dan prestasi olahraga pada dasar-dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara antara lain: pertama,
menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. Hal ini dicapai melalui pendidikan jasmani secara berkesinambungan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian, penyuluhan kepada masyarakat seperti melalui gerakan bersama atau pekan kesegaran jasmani, gerak jalan massal, tes aerobik bersama, dan lain-lain. Kemudian pekan olahraga yang dilaksanakan secara teratur. Kemudian memanfaatkan media massa secara luas dan terarah. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan kesegaran jasmani, seperti penetapan persyaratan kesegaran jasmani pada sekolah-sekolah, pekerjaan, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat melakukan latihan secara teratur atau rasio penduduk dan sarana olahraga umum. Keempat, mengembangkan ketenangan yang menunjang upaya kesegaran jasmani seperti pelatih, instruktur, guru olahraga, dokter, dan paramedis, dan sebagainya. Tenaga-tenaga tersebut perlu dikembangkan secara sistematis. Kelima, pemberian penghargaan terhadap mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik yang terbina baik atau reward system. Keenam, perkembangan produk legislasi yang menjaga agar tidak terjadi malpraktik dalam proses berlatih. Baik, kesimpulan dari presentasi saya ialah profesional dalam olahraga adalah dengan bayaran. Artinya, seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Hasil analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang tinggi hanyalah atlet-atlet yang pertama memiliki fisik yang prima, kedua menguasai teknik yang sempurna, ketiga memiliki karakteristik psikologis dan moral yang perlu oleh cabang olahraga yang ditekuninya. Keempat, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. Dan yang kelima, sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.